Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Syakira dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung Mangkurat. Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dapat berkumpul di sini melakukan penyuluhan dengan tema mari menggunakan pupuk kompos mulai dari sekarang. Bapak dan Ibu semua pernahkah berpikir jika menggunakan pupuk ini dijalankan? Nah, saya di sini akan memberi tahu tentang cara yang murah dan mudah untuk menggunakan dan membuat pupuk kompos. Bapak dan Ibu, adakah yang tahu pupuk kompos itu apa? Nah, pupuk kompos ini terbuat dari sisa bahan organik seperti daun kering, rumput kering, dan sisa bahan makanan. Nah, pupuk kompos ini pupuk yang ramah lingkungan dan membantu menjaga kesuburan tanah. Nah, adapun langkah-langkah untuk membuat pupuk kompos, Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah, untuk step yang pertama, Bapak dan Ibu bisa kumpulkan sisa bahan makanan atau rumput kering, lalu memotongnya dengan kecil-kecil agar mempercepat proses fermentasi. Kemudian, campurkan sampah organik dengan kohe atau kotoran hewan dengan perbandingan 3:1. Lalu, siapkan 10 ml larutan bakteri T4. T4 ini bisa dibeli di toko pertanian atau larutan gula secukupnya. Pastikan sampah organik yang sudah tercampur dengan kotoran hewan dengan larutan T4, lalu campur hingga merata sehingga bahan tersebut basah atau lembab. Kemudian, pupuk kompos yang sudah dicampur lalu masukkan ke dalam bak penampung atau karung. Untuk proses fermentasi ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar 2-3 bulan. Untuk mempercepat prosesnya, Bapak dan Ibu bisa melakukan untuk mencampur bahan tersebut dengan percikan air setiap 1 minggu sekali. Setelah proses tersebut selesai, pupuk kompos siap digunakan. Dari pemaparan materi yang saya berikan, adakah pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Mbak, Silakan Bapak. saya ada pertanyaan. Bagaimana cara pengaplikasian pupuk kompos ini kepada terhadap tanaman ya? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Bapak bisa menggunakan pupuk kompos ini dicampur dengan tanah Atau bisa juga ditabur di sekitar batang tanaman, setelah itu disiram supaya nutrisinya menyerap ke akar. Pupuk kompos ini bisa digunakan untuk seluruh tanaman seperti tanaman tumbuhan, tanaman sayuran, bahkan tanaman hias. Nah, mudah sekali bukan Bapak dan Ibu untuk membuat pupuk kompos ini. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan sisa bahan makanan rumahan atau dedaunan kering. Yuk, mulai sekarang kita mengurangi menggunakan pupuk kimia dan beralih ke pupuk kompos. Selain pupuk kompos ini hemat biaya, pupuk kompos ini bisa menjaga lingkungan sekitar kita dan
manusia adalah tempat yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dari sekarang untuk menggunakan pupuk kompos. Dengan langkah kecil ini, kita menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan demi masa depan yang hijau. Karena setiap genggaman kompos yang kita taburkan adalah tanda cinta kita kepada alam, tanda bakti kita pada kehidupan. Gunakan kompos, selamatkan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Perkenalkan, nama aku Naila Nazumul Husna dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau mengajak dan mengajarkan kalian untuk membuat pestisida alami dari bawang putih. Nah, sebelumnya pestisida alami itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tidak. Nah, jadi pestisida alami itu adalah pestisida yang terbuat dari bahan-bahan alami. Dia bisa terbuat dari daun, buah, kulit buah, dan seperti ini, bawang putih, bawang merah, dan lainnya. Nah, dia tidak memakai bahan kimia sintetis. Lalu ciri-ciri pestisida organik itu dia mudah terurai dan pembuatannya mudah, biaya untuk membuatnya juga murah. Lalu manfaat pestisida alami dari bawang putih itu untuk mengendalikan hama dan penyakit atau gulma pada tanaman. Di bawang putih dia memiliki senyawa aktif alisin yang bersifat antibakteri. Nah, oleh karena itu, ia dapat mengendalikan hama, penyakit, dan gulma pada tanaman. Setelah itu, aku akan mengajarkan kalian membuat pestisida alami dari bawang putih. Jadi bahan-bahannya yaitu ada bawang 5 siung, terus ada air 500 ml, dan juga sabun cuci piring sebagai perekatnya. Alat-alatnya itu ada ulekan, terus wadah untuk mencampur dan sebagai tempat fermentasinya. Dan sendok untuk Mencampur bahannya. Nah, yang pertama kita akan menumbuk bawang putih. Tidak usah dikupas. Setelah kita tumbuk, kita campurkan dengan air yang 500 ml tadi. Nah, sebenarnya ini harus didiamkan selama 24 jam agar senyawa aktif alisin yang terdapat pada bawang putih dapat keluar dengan sempurna. Nah, setelah ini kita saring. Jadi karena sebagai contoh, jadi kita gunakan ini. Setelah 24 jam kita akan saring. Kita pisahkan bawang putihnya dan airnya. Nah, sudah, kita campurkan sabun cuci piring sebagai perekatnya. Kira-kira 1 sendok teh. Kalau sudah, ini bisa kita pindahkan ke botol spray atau botol semprot. Ini kita pindahkan ke botol semprot. Ini belum 24 jam, jadi aku sudah menyiapkan pestisida alami yang sudah aku diamkan selama 24 jam. Kita semprotkan saja pada daun, batang, pada tanaman. Kita bisa melakukan penyemprotan pada pagi atau sore hari dan harus menghindari matahari yang terik. Lakukan penyemprotan pada bibit
hingga 1 minggu sebelum panen. Itu akan efisien untuk mengendalikan hama atau penyakit pada tanamannya. Itulah cara yang bisa aku sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Boleh? Apakah pestisida bawang putih dapat digunakan untuk semua jenis tanaman? Iya, sebenarnya bisa dilakukan untuk hampir semua jenis tanaman seperti tanaman sayur, tanaman buah, dan tanaman hias. Namun untuk tanaman yang daunnya sensitif itu sebaiknya jangan terlalu sering. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Hama apa saja yang dapat dikendalikan oleh pestisida bawang putih? Itu seperti ulat daun, kutu daun, dan tungau. Belalang juga bisa. Lagi? Kalau dampak negatif pestisida buat lingkungan ada nggak? Sebenarnya hampir tidak ada dampak negatifnya karena dia terbuat dari bahan alami yang mudah didapat di alam. Setelah itu dia juga tidak mencemari tanaman, tidak mencemari tanah dan air. Tetapi untuk penggunaan yang salah, seperti pembuatan yang salah, itu akan membuat tanaman tidak tumbuh atau iritasi pada daunnya. Sudah itu saja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nurmainia Deha. Aku mahasiswi dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Halo teman-teman, gimana nih hidup di kosan? Masih betah kan? Ya Allah. Aku yakin kebanyakan dari kita punya keluhan yang sama. Nah, misalnya kayak kosan panas, udaranya pengap, terus setiap bulan pengeluaran makin naik. Nah, di hari ini aku mau sharing sesuatu yang bisa jadi solusi di antara masalah tersebut. Jadi kita itu bisa bikin suasana kos jadi sejuk dan kita bisa lebih hemat, yaitu lewat pertanian urban atau biasa disebut dengan urban farming. Nah, pertanian urban itu singkatnya adalah cara bertani di area sempit. Jadi kita bertani itu tidak memerlukan lahan besar, tapi juga bisa menggunakan kayak balkon, depan kamar, ataupun di dalam kos. Terus di kos kan sempit, emang bisa di situ? Bisa banget, justru itu kelebihannya. Kita bisa pakai sistem hidroponik. Jadi sistem hidroponik ini tidak memerlukan tanah, tapi kita memakai air dan nutrisi air gitu. Tapi kalau mau lebih simpel lagi, bisa pakai metode vertikultur, yaitu menanam secara bertingkat di rak atau gantungan. Gitu. Contohnya kalian bisa tanam kangkung, sawi ataupun cabai. Nggak ribet, bisa tumbuh di botol air mineral bekas saja. Coba bayangin tiap pagi nih kalian nyiram tanaman, terus minggu-minggu berikutnya kalian juga bisa panen. Nah itu bisa bikin kita hemat karena kita tidak perlu lagi beli sayur buah, tapi kita bisa panen sendiri. Dan itu juga hasil panen tersebut bisa kita jual lagi. Nah jadi itu bisa jadi tambahan uangnya jadi buat kita. Wah, berarti jadi bisa irit ya. Tapi gimana kalau misalnya kosnya nggak kena matahari? Nah itu sering banget ditanyain. Kalau tempatnya teduh, pilih tanaman yang tidak memerlukan banyak cahaya matahari, misalnya kayak selada, sawi, daun mint, ataupun tanaman hias. Kalau mau lebih hemat lagi, kita bisa taruh lampu LED di sekitar tanaman tersebut. Jadi lampu LED ini berfungsi sebagai pengganti cahaya matahari lah. Tapi intinya sesuaikan aja sama kondisi kos. Jadi selain bikin kamar adem dan segar, pertanian urban ini juga bisa sebagai pengisi waktu luang kita. Jadi kalau kita gabut tuh nggak cuma scroll HP doang, tapi bisa melakukan kegiatan positif dengan menanam tanaman tersebut. Tapi itu nggak sekolah ya. Tenang aja, sekarang kan banyak cara praktis. Nah salah satunya kita bisa pakai sistem suhu. Jadi sistem suhu ini sendiri airnya naik tinggi dari bawah pakai gas panel. Jadi kalau kita lupa nyiramnya
melakukan pertanian ini mulai dari satu pot dulu, baru nanti lama-lama bisa jadi kebun kecil di kos. Oke, segitu aja saya dari aku. Semoga teman-teman termotivasi untuk melakukan kegiatan kebun tersebut. Jadi kita itu tidak hanya menjadi anak kos yang produktif, tapi juga hijau dan menyenangkan. Terima kasih untuk partisipasinya pada teman kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus dengan NIM 251051100008 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya ingin melakukan penyuluhan di Desa Padang, tepatnya di SMPN 1 Bati-Bati. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Muhammad Rizky Firdaus dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini kakak ingin melakukan penyuluhan tentang pemanfaatan lahan sempit untuk menanam sayuran organik. Nah, di sini kita kan belajar kalau yang menanam sayuran itu biasanya harus di lahan yang luas. Sebenarnya tidak sih, kita bisa menanamnya itu di bagian depan rumah, atau bagian belakang rumah, atau samping rumah. Nah, yaitu dengan menggunakan pot atau polybag atau dengan hidroponik. Kalau kakak dulu waktu SMA, kakak pernah mencoba dengan metode hidroponik, yaitu dengan botol aqua dan gelas aqua. Nah, jadi caranya itu kakak kemarin itu botol aqua yang ukuran 1,5 liter tuh. Jadi kakak bolong-bolongin 3, terus kakak kasih gelas aqua. Nah, jadi di masing-masing gelas aqua itu kakak garis-garis lagi tuh, kakak kasih kain pelana. Biar apa? Biar airnya itu bisa sampai ke akar tumbuhan. Nah, jadi selain itu kita bisa juga menggunakan pot. Nah, tapi kalau yang pot itu kita bisa menggunakan tanah. Menggunakan lahan yang kecil, biasanya kita nih kurang tanah kan. Nah, jadi kita bisa menggunakan dengan metode kokopit. Tahu kokopit apa? Nah, kokopit itu biasanya menggunakan serbuk-serbuk yang di kelapa. Ada kan? Nah, jadi serbuk-serbuk di kelapa itu kita cuci dulu, kita keluarin jet taninnya. Nah, itu yang namanya jet tanin, agar tanaman bisa hidup. Jadi kita cuci dulu jet tanin itu sampai nggak ada jet taninnya lagi, baru kita gunakan untuk jadi bahan apa? Metode tanaman. Nah, jadi kita taruh ke pot. Kalau sudah, baru dikasih pupuk. Nah, biasanya kalau lewat tanah itu bisa. Cuman biasanya sering terjadi kalau tanahnya itu keras. Iya, nggak gembur. Terus cara biar nggak keras itu tahu nggak gimana? Nah, biasanya kalau caranya itu bisa menggunakan powder. Kalau sekarang tuh ada yang namanya powder tanah. Yaitu dia cuma dikasih bubuk yang namanya powder, kakak lupa namanya. Biasanya bubuknya itu warna hitam, jadi kita larutkan di air. Jadi kita siram, itu tuh bisa 1 atau 2 hari ke depan tanahnya bisa jadi langsung gembur. Nah, sebelumnya ada pertanyaan? Ada. Berdiri dulu. Nah, kalau itu kan tadi kakak sudah menyebutkan tuh, cuman gak apa-apa, jadi kita jawab lagi. Nah, cara agar tanah yang di rumah itu keras dan tidak subur, cara mengaturnya itu yaitu yang pasti nutrisi tanahnya harus tercukupi. Contoh, kita harus menyiramnya itu minimal 1 hari 1 kali agar tanahnya itu nggak kering.
Terus biasanya juga dikasih kompos atau pupuk sekam agar bisa gembur lagi. Gitu. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan lagi? Ya, ada seputar hidroponik, pot, segala macam. Udah ada lagi? Ada lagi. Nah, ya udah. Jadi kesimpulannya itu dari penyuluhan hari ini, kalau kita untuk menanam sayuran ataupun tanaman lainnya itu nggak perlu harus di lahan yang luas. Jadi bisa di rumah, misalnya di contoh di dalam rumah, di rumah atau di depan rumah. Kita tadi menggunakan 3 metode, pot atau hidroponik atau dengan pot lagi nanti menggunakan tanah, contohnya kayak kompos segala macam. Gitu. Halo semuanya, sekian penyuluhan dari saya di Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, tepatnya di RT 3 RW 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demokratik. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika Tuhan it always seems to me, you always say what people want you to say. How long's it gonna be before we get on the bus and calls? No fuss, better about yourself. It's all about something free. Tell me whatever I choose, and I'll sing the music I want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priyo Dwi Laksono dengan NIM 251-051-23-10012. Saya berasal dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin melaksanakan tugas video penyuluhan di Desa Padang, tepatnya di SMPN 1 Bati-Bati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama kakak Priyo Dwi Laksono. Kakak merupakan mahasiswa dari prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kakak ingin membuat tugas video penyuluhan dengan tema pemanfaatan lahan sempit untuk menanam sayuran organik. Kan banyak orang berpikiran kalau menanam sayuran itu harus di lahan yang luas atau seperti perkebunan. Tuh. Kan kebanyakan orang tuh berpikirnya kalau nanam sayur itu harus butuh lahan yang luas seperti perkebunan dan semacamnya gitu kan. Sebenarnya ada juga, kita tuh bisa juga dengan media seperti polybag, pot kecil, atau hidroponik. Nah, sepengalaman kakak dulu tuh pas SD pernah bikin hidroponik tuh pakai media pipa paralon yang besar tuh. Tahu pipa paralon nggak? Tahu. Nah, itu kan kakak tuh tugasnya waktu SD tuh nanam selada tuh. Kan jadi seladanya tuh kita taruh dulu di, ada namanya tuh kayak kapas, namanya tuh rupol. Kan bentuknya tuh kotak-kotak kecil loh. Nah terus di rupolnya tuh kita kasih lubang setiap kotaknya tuh. Terus di seladanya tuh kita taruh di situ. Terus kita siram sampai tumbuh kecambahnya lah gitu. Terus habis sudah tumbuh daun, kita bisa pindahkan ke media pipa paralon yang sebagai media hidroponik tadi. Dengan media pipa paralonnya ini setiap sepanjang itu kita kasih lubang dengan jarak per 10 cm. Dengan kita masukkan itu cup kecil dan kita kasih lubang-lubang agar itu air bisa masuk ke rupolnya dan itu ngasih vitamin ke tanaman seladanya. Nah, dan juga kalau kalian punya pot kecil di rumah atau kaleng bekas apalah itu, bisa juga kalian manfaatkan buat tanam sayur seperti nanam bawang, nanam cabai gitu. Dan itu bisa ditaruh di mana aja, bahkan ditaruh di jendela juga bisa itu.
Nah, jadi kan ada juga deh alasannya tanah di sekitaran rumah tuh keras, nggak subur, nggak gembur, nggak bisa ditanamin tanaman lah, gersang gitu. Nah, jadi kakak ada caranya, itu bisa juga dengan dikasih sekam, disiram setiap hari. Dan juga sekarang tuh kan ada apa itu namanya, ada powder buat menggembur tanaman gitu. Nah, sejauh ini dari materi yang kakak sampaikan, ada yang ingin bertanya nggak? Silakan berdiri. Legend Gazira ingin bertanya soal paralel atau pipa hidroponik biasanya itu lewat apa aja? Ya, bagus sekali pertanyaannya Jaira. Tuh, menurut cerita teman kakak tuh, dia juga pernah namanya buat hidroponik. Itu menggunakan botol aqua yang ukuran 1 liter. Terus satu itu dilubangin, satu botol itu 2 lubang, dikasih cakil aqua, terus diseset-seset cakil aqua itu kan, terus kayak si itu apa, panel buat media naruh itu tanamannya. Nah begitu. Cukup. Tuh. Jadi kesimpulan pada materi hari ini, kita bisa menanam sayuran di mana saja, tidak harus di lahan yang besar, dan kita bisa memanfaatkan lahan sempit di sekitaran rumah dengan cara dan sampai mandi berupa bisa di pot, polybag, hidroponik. Nah seperti itu. Oke, terima kasih. Dipagrotek. Jaya, jaya, jaya. Sekian tugas video penyuluhan dari saya di Desa Padang, tepatnya di SMPN 1 Bati-Bati. Sekiranya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A billion couldn't ever buy. We gonna party like it's 3012 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we got tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disana Sapa dengan NIM 251051232006 dengan nomor absen 98. Jadi hari ini saya akan memaparkan materi penyuluhan berjudul budidaya sayuran organik di pekarangan rumah. Jadi sayuran organik adalah sayuran yang ditanam tanpa menggunakan bahan kimia sintesis seperti pestisida, herbisida maupun pupuk buatan. Proses penanaman dilakukan dengan memanfaatkan bahan alami sehingga hasilnya lebih sehat dan ramah lingkungan. Yang kedua itu ada tujuan budidaya sayuran organik. Yang pertama, menghasilkan sayuran sehat tanpa residu bahan kimia, memanfaatkan lahan perkarangan agar lebih produktif. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan sayur. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertanian ramah lingkungan. Yang ketiga itu ada manfaat budidaya di pekarangan. Yang pertama, menyediakan bahan makanan segar setiap hari. Yang kedua, meningkatkan kualitas udara di sekitar rumah. Yang ketiga, menjadi kegiatan produktif keluarga. Yang terakhir, mengurangi sampah organik karena dapat diolah menjadi kompos. Yang keempat, ada syarat tumbuh tanaman sayur. Yang pertama, cahaya matahari minimal 5-6 jam per hari. Yang kedua, ada tanah gembur, subur dan memiliki drainase baik. Yang ketiga, air cukup lembab tetapi tidak tergenang. Yang kelima, pH tanah sekitar 5,5 sampai 7,0. Yang kelima, langkah-langkah budidaya. Yang pertama, persiapkan lahan atau wadah. Yang kedua, pemilihan benih. Yang ketiga, penanaman. Yang keempat, pemupukan organik. Yang kelima, penyiraman. Yang keenam, pengendalian hama secara alami. Yang ketujuh, panen. Contoh jenis sayuran yang cocok. Yang pertama ada kangkung, bayam, sawi hijau, kacang panjang, tomat, cabai, dan selada. Tips sayuran: gunakan air cucian deras untuk menyiram tanaman sebagai pupuk alami. Campurkan serasa daun kering ke tanah untuk menjaga kelembapan. Yang terakhir, lakukan rotasi tanaman agar tanah tidak kehilangan unsur hara tertentu. Kesimpulan dari materi ini adalah
Budidaya sayuran organik di pekarangan rumah merupakan langkah sederhana namun bermanfaat besar. Selain menghasilkan pangan sehat dan hemat biaya, kegiatan ini juga membantu menjaga kelestarian lingkungan serta menciptakan suasana rumah yang hijau dan asri. Sekian. Saya ingin bertanya, jadi apa sih jenis sayuran yang cocok ditanam di pekarangan rumah yang sempit? Jadi, pilih sayuran yang cepat panen dan tidak butuh lahan luas seperti kangkung, bayam, sawi, cabai, dan selada. Semua bisa ditanam di pot polybag atau rak vertikal. Gunakan media tanam, campuran tanah, dan kompos serta pastikan cukup air dan sinar matahari agar tumbuh subur. Ada lagi? Bagaimana cara bikin pupuk organik di rumah? Caranya, siapkan bahan seperti sisa sayuran, daun kering, kulit buah, dan sisa makanan meminyak. Cacah kecil lalu masukkan ke tempat tertutup. Tambahkan sedikit tanah agar cepat terurai. Aduk seminggu sekali dan diamkan 2-4 minggu sampai berubah jadi kompos berwarna hitam dan tidak berbau, lalu bisa digunakan untuk tanaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world beyond tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulima. Saya dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung Mangkurat. Saya di sini ingin memaparkan materi penyuluhan saya yang terkait tentang pengolahan sampah dapur jadi pupuk dan membuat kebun kecil di rumah. Setiap hari dari dapur kita selalu ada sisa sayur, kulit buah, atau nasi yang tersisa. Biasanya semua itu dibuang ke tempat sampah. Padahal sebenarnya bisa kita ubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sampah dapur bisa dijadikan pupuk alami yang sangat bagus untuk tanaman di kebun kita. Dengan memanfaatkan sampah dapur, kita bisa membuat kebun kecil di rumah. Kebun ini tidak hanya membuat rumah menjadi lebih hijau dan sejuk, tapi juga bisa menghasilkan sayur dan buah segar untuk keluarga. Kita jadi tahu dari mana makanan berasal, belajar menanam sendiri, dan lebih menghargai alam. Kegiatan berkebun juga bisa menjadi cara belajar yang menyenangkan. Kita bisa belajar tentang tanggung jawab, kesabaran, dan pentingnya menjaga lingkungan. Tanaman yang kita rawat dari kecil sampai tumbuh besar mengajarkan kita untuk peduli terhadap kehidupan sekitar kita. Selain itu, punya kebun sendiri membuat tubuh menjadi lebih sehat. Tanaman menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang hidup kita setiap harinya. Kalau banyak keluarga memiliki kebun kecil, lingkungan akan menjadi lebih hijau, udara lebih bersih, dan bumi lebih bahagia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mulai belajar mengolah sampah dapur dan mencintai kegiatan berkebun sejak dini. Dari kebun kecil di bawah kita bisa mulai membangun kebiasaan baik untuk menjaga alam dan masa depan yang lebih hijau. Jadi cara mudah untuk membuat pupuk dari sampah dapur itu, langkah pertama kalian bisa menyiapkan ember yang ada tutupnya. Kedua, masukkan tanah atau daun kering, kemudian tambahkan sedikit demi sedikit sampah dapur kita, lalu tambahkan air biar lembab, dan tambahkan juga cairan gula dan ragi untuk mengurai. Tutup ember tapi beri lubang kecil supaya udara masuk. Aduk setiap 3-4 hari sekali. Kemudian setelah 3-4 minggu pupuk siap digunakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah di sini ada
Udah siap digunakan tuh gimana? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Ciri-ciri kompos yang siap pakai itu berwarna coklat atau hitam, tidak berbau busuk, dan teksturnya lembut seperti tanah. Apakah sudah cukup terjawab? Cukup. Demikianlah penyuluhan tentang pengolahan kebun dalam memanfaatkan sampah dapur rumah tangga. Melalui kegiatan penyuluhan ini, mari kita bersama-sama belajar bahwa sampah bukanlah sekedar sesuatu yang harus dibuang, tetapi bisa menjadi sumber kehidupan baru. Dengan mengolah sampah dapur dan menanam di kebun kecil kita sendiri, kita telah berkontribusi menjaga bumi, menghemat sumber daya, dan